Di video kali ini, saya akan sharing mengenai model System Dynamics pada fenomena tutupan lahan. Ini adalah bagian satu yang merupakan model yang relatif sederhana. Di bagian-bagian berikutnya, saya akan menjelaskan model yang relatif lebih kompleks. Agar lebih terbayang, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana proses perubahan tutupan lahan itu terjadi di dunia nyata. Ini adalah dua citra satelit yang bersumber dari Google Earth. Dua citra ini diambil pada waktu yang berbeda. Bagian atas ini diambil pada tahun 2005 dan bagian bawah ini diambil pada tahun 2013. Dapat dilihat pada area yang diberi kotak merah ini, pada citra tahun 2005 tampak terdapat lahan pertanian dan lahan terbangun. Pada citra tahun 2013, lahan terbangunnya tampak lebih banyak dengan mengambil area yang sebelumnya berupa lahan pertanian. Ini berarti pada area ini dan juga area ini telah terjadi perubahan tutupan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Kalau digambarkan di dalam ilustrasi, pada tahun 2005 terdapat 10 hektar lahan pertanian dan 3 hektar lahan terbangun. Kemudian pada tahun 2013 lahan pertaniannya berubah menjadi 7 hektar dan lahan terbangunnya berubah menjadi 6 hektar. Ini berarti terjadi perubahan tutupan lahan sebesar 3 hektar dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Jadi di sini dalam kurun waktu 8 tahun, lahan pertanian berubah menjadi lahan terbangun sebesar 3 hektar atau kira-kira sekitar 0,375 hektar per tahun. Di dalam sistem dynamics yang kotak ini, lahan pertanian, lahan terbangun, kemudian yang ini juga sama, lahan pertanian juga lahan terbangun, ini disebut dengan stok atau level, yang nanti dalam model sistem dynamics digambarkan dengan kotak. Stok atau level ini adalah besaran yang mempunyai properti atau sifat akumulasi atau akumulatif. Sedangkan angka 0,375 hektar per tahun ini adalah flow. Flow ini adalah besaran yang punya sifat atau properti mengalir. Nanti digambarkan di dalam model sistem dynamics dalam bentuk pipa yang ada katupnya. Nanti kita akan lihat di dalam model. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam modelnya. Ini adalah struktur modelnya. Jadi, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lahan pertanian dan juga lahan terbangun ini digambarkan dengan level atau stok, bentuknya kotak. Sedangkan konversi atau peralihan lahan pertanian menjadi lahan terbangun ini digambarkan dengan seperti pipa yang ada valve atau katupnya. Ini menggambarkan flow atau aliran. Konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun ini adalah action atau keputusan. Setiap action atau keputusan berdasarkan teori pembuatan keputusan itu pasti ada kaidahnya dan juga ada basis informasinya. Apa basis informasi untuk mengkonversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun? Salah satunya adalah karena adanya desire. Saya ingin bangun rumah, maka saya perlu sekian meter lahan untuk membangun rumah tersebut. Dari sini muncul berapa permintaan lahan terbangun. Apakah semua permintaan lahan terbangun saya akan terpenuhi semuanya? Belum tentu. Ini bergantung kepada apakah lahan donornya ini tersedia atau tidak. Nah, maka di sini muncul ada konsep ketersediaan. Dalam hal ini, karena lahan donornya adalah lahan pertanian, maka apakah lahan pertanian ini masih tersedia atau tidak? Nah, kemudian apa basis informasi yang digunakan? Apakah lahan pertanian ini masih tersedia atau tidak? Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah lahan aktualnya yang ada sekarang berapa. Kemudian ada yang disebut dengan lahan pertanian minimal. Apa itu lahan pertanian minimal? Lahan pertanian minimal ini adalah lahan yang harus dipertahankan. Dalam konteks pertanian dikenal dengan istilahnya LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang ini tidak boleh dikonversi karena nanti fungsinya adalah untuk pangan. Nah, maka dia akan bandingkan ya, lahan pertanian yang ada berapa, lahan minimal berapa. Nah, artinya nanti kalau lahan pertanian ini sudah mendekati lahan pertanian minimal, artinya sudah
tidak boleh dikonversi lagi. Atau bisa dikatakan, ya, kalau sudah mendekati lahan pertanian minimal, maka lahan untuk dikonversi sudah tidak tersedia. Baik, sekarang kita akan masuk ke simulasi. Kita akan simulasikan dari tahun 2015 sampai tahun 2050. Ya, kita simulasikan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa di grafik sebelah kiri yang berwarna biru ini, lahan pertaniannya terus mengalami penurunan. Ya, tapi kemudian 2040 mulai jenuh, ya, sampai tahun 2050. Yang grafik sebelah kanan ini adalah lahan terbangun yang berwarna biru, ya, terus mengalami kenaikan. Tapi kemudian sampai tahun 2040 ini melandai, ya, sampai tahun 2050. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, lahan terbangun ini mengalami kenaikan karena adanya permintaan lahan terbangun. Rumah terus dibangun, terus bangun real estate baru dan seterusnya, fasilitas-fasilitas untuk perdagangan dan seterusnya, termasuk di dalamnya adalah lahan terbangun. Ya, dia terus mengalami peningkatan. Tapi kemudian kenapa di tahun 2040 sudah mulai melandai? Apa artinya? Lahan terbangun sudah tidak bisa meningkat lagi. Kenapa demikian? Karena ini berhubungan dengan lahan pertanian atau ketersediaan lahan pertaniannya. Kenapa? Karena mulai tahun 2040 lahan pertanian sudah mulai mendekati lahan minimalnya. Apa artinya? Dia sudah tidak bisa lagi dikonversi. Di sini terjadi yang disebut dengan trade-off sektoral. Di satu sisi, lahan terbangun ingin terus ditingkatkan, gitu ya. Adanya permintaan lahan terbangun. Akan tetapi, di sisi lain, lahan pertanian ini menjadi dikorbankan karena lahan-lahan untuk pangan menjadi terancam begitu ya. System dynamics adalah metodologi yang mampu mencari kebijakan terbaik untuk mengatasi trade-off yang ada. Dalam fenomena lahan ini, bagaimana agar lahan terbangun ini masih tetap bisa dipenuhi mendekati optimumnya atau mendekati permintaan lahan terbangun lah gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga bagaimana caranya agar lahan pertanian ini seminimal mungkin terganggunya gitu. Artinya lahan pertanian ini jadi lebih banyak yang bisa dipertahankan begitu. Nah, di sini ada dua entry point kebijakan yang bisa diintervensi. Yang pertama adalah intervensi dari sisi permintaan lahan terbangun. Kemudian yang kedua adalah dari sisi fraksi lahan pertanian minimal. Nah, apa intervensi di sisi permintaan lahan terbangun? Ya, jadi kalau dalam konteks perumahan misalnya, kalau sebelum-sebelumnya misalnya untuk membangun rumah itu perlu sekian meter persegi, namun karena melihat ketersediaan lahan pertanian untuk dikonversi menjadi lahan terbangun ini semakin terbatas, maka permintaan lahan terbangun juga harus dibatasi gitu. Caranya bagaimana? Nah, kalau sekarang dikenal misalnya dengan ada istilah rumah minimalis gitu ya, atau rumah susun gitu. Jadi fungsi-fungsi lahan terbangunnya tidak terganggu, tapi kemudian dengan inovasi, dengan desain, jadi tidak terlampau memakan lahan terlalu banyak. Nah, kemudian bagaimana dengan fraksi lahan pertanian minimal ini adalah ini berhubungan dengan kebijakan tata ruang di antaranya. Jadi, lahan LP2B di daerah tersebut apakah bisa kemudian ditingkatkan begitu ya. Nah, nanti kita lihat berapa persen bisa kita tingkatkan agar tetap bisa menjaga lahan pertanian ini. Sekarang kita akan lakukan simulasi ya. Kita ubah namanya terlebih dahulu dengan kebijakan ya. Nah, sekarang ya kita lihat dari sisi permintaan lahan terbangun dulu ya. Nah, nah di sini konversi lahannya itu terjadi 25 hektar per tahun ya rata-rata ya 25 hektar setiap tahun. Nah, tadi bagaimana dengan kebijakan misalnya rumah minimalis gitu ataupun rumah susun ya. Rumah susun itu kan ada banyak rumah yang bisa terbangun di situ tapi kemudian tidak memakan lahan terlalu banyak. Jadi tingginya jadi malah ke atas gitu ya, tidak melebar ke samping gitu ya. Nah, dengan strategi-strategi atau kebijakan seperti itu, misalnya permintaan lahan terbangun tidak relatif tidak terlalu besar ya. Misalnya sudah mulai diberlakukan kita lihat di 2030 ya. Ya tidak 25 hektar per tahun eh, pengambilan ataupun konversi lahan terbangunnya tapi berkurang ya, mulai berkurang jadi 22 misalnya ya. Kita coba ya. Kemudian di tahun 2035 ya sudah mulai berkurang lagi ini tinggal 19 hektar per tahun konversinya menjadi mengecil ya. Dan di sini
mulai menurun lagi 16 hektar per tahun, kemudian di sini 14 hektar per tahun. 2020 mungkin masih ada konversi ya, tapi relatif tidak terlalu besar ya, hanya sekitar 10 hektar per tahun. Nah, dapat dilihat di sini yang berwarna merah ini adalah hasil kebijakan. Ternyata lumayan ya, lahan pertaniannya relatif lebih terjaga ya, meskipun memang ya tidak terlalu signifikan lah gitu ya. Nah, kemudian lahan terbangunnya memang ya di sini dia jadi tidak seluas yang berwarna biru ya. Akan tetapi tadi karena tujuannya adalah lebih compact ya. Jadi kalau dalam istilah Toronto ada istilah compact city gitu ya. Ada TOD dan seterusnya. Dia tidak terlalu banyak memakan lahan tapi eh, lahannya lebih compact seperti rumah susun begitu ya dia ke atas gitu ya. Ini ya terlihat ya dengan adanya eh, efisiensi dalam hal permintaan lahan terbangunnya. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau kebijakannya digabung dengan fraksi lahan pertanian minimal? Contohnya adalah LP2B gitu. Jadi ini berdasarkan kebijakan tata ruang misalnya, berdasarkan evaluasi dan seterusnya, diputuskan bahwa di daerah tersebut lahan LP2B-nya ditingkatkan misalnya. Kita lihat ya. Nah, di tahun-tahun sebelumnya dan juga proyeksi sampai tahun 2050 ini lahan LP2B-nya katakanlah 15% ya. Lahan LP2B-nya 15% terhadap total lahan pertanian yang ada gitu ya. Jadi artinya 15% ini adalah yang harus dijaga, tidak boleh dipindahkan, tidak boleh dikonversi. Ya. Nah, mulai ya setelah dilakukan evaluasi ternyata ini perlu ditingkatkan ya lahan pertanian yang LP2B-nya. Kemudian di 2030 mulai ya ditingkatkan sedikit demi sedikit ya. Ini menjadi 20%, ini jadi 22, ini menjadi 25 ya. Terakhir katakanlah menjadi 25% gitu ya. Oke, nah kita lihat ya grafik yang berwarna merah ini. Nah, ternyata lumayan ya. Yang tadi dia sudah lebih meningkat dari yang sebelumnya gitu ya. Nah, yang ini juga sama ya. Yang lahan terbangun ini memang tadi dia lebih menurun dari yang berwarna biru lebih jauh lagi turunnya. Tapi kemudian ketika permintaan lahan terbangun ini bisa di-manage demikian rupa agar tetap bisa memenuhi kebutuhan manusia dalam hal rumah dan juga lahan terbangun yang lainnya, maka saya kira ini bisa dioptimalkan ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan model lahan. Nanti di bagian berikutnya saya akan sampaikan model yang relatif lebih kompleks. Terima kasih.